Oke, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan pagi ini kalian sehat-sehat semua, insya Allah. Amin. Kita mulai kembali terkait dengan materi perulangan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penyeleksian kondisi, ya kan? Nah, pada hari ini itu kita membahas perulangan atau biasa juga dikenal dengan istilah looping. Ya, ini adalah materi yang sangat penting. Nyaris di setiap menyelesaikan permasalahan menggunakan pemrograman selalu ada proses looping di dalamnya. Ya, jadi ini penting untuk Anda pahami lebih awal. Nah, pada kesempatan ini kembali sebentar Anda diminta untuk bisa mendemonstrasikan bagaimana menulis program dengan struktur kendali pengulangan. Ya, bagaimana menggunakan kata kunci atau keyword for, while, kemudian break, continue, dan bagaimana perulangan yang bersarang di dalam perulangan itu sendiri. Ya, itu saya kira perlu Anda lakukan sebentar di akhir-akhir kuliah kita. Adapun outline dari perkuliahan ini, yang pertama kita mau atau saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan konstruksi for dan while. Karena di Python tidak ada do while. Ya, di bahasa C ada do while, di bahasa DLP atau Pascal itu ada do while, tapi di Python itu tidak ada do while, yang ada hanya for dan while. Kemudian yang kedua, nested dan infinite loop. Jadi bagaimana perulangan di dalam perulangan. Nah, nanti kemudian akan dikombinasikan dengan perintah if. Ya, misalkan perulangan hanya bisa dilakukan jika. Nah, itu kan berarti ada keterlibatan if di dalamnya. Kemudian yang ketiga, compound atau block statement. Jadi di sini juga kita melihat bagaimana perulangan itu atau yang diulang-ulang itu ada di dalam sebuah block statement. Block statement ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu. Jadi semua yang dibawa daripada kemarin if itu kemudian dia ada spasi masuk, indentasinya, maka semua yang masuk spasi di situ bagian dari block statement. Ya. Kemudian range, kemudian break dan continue. Range ini penting juga kita pahami karena dengan range lah salah satu persyaratan terjadinya looping. Ya. Kemudian break, ketika mau dihentikan proses looping, maka dia langsung hentikan. Bisa kita memberikan syarat kapan langsung dihentikan atau di tengah jalan bisa diintervensi menggunakan penekanan tombol, kemudian dia berhenti. Atau continue, kalau dia memenuhi kondisi tertentu, counternya itu dinaikkan dan dia tidak mengeksekusi block statement di bawahnya. Ya, kira-kira seperti itu yang akan kita pahami atau kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sudah bisa mengerti di akhir perkuliahan, sehingga dari waktu ke waktu kita akan terus meningkat, memahami yang lebih kompleks dari apa yang kita dapatkan
pada awal-awal perkuliahan ini. Oke, kita lihat dulu terkait dengan operasi perulangan. Beberapa instruksi diulang untuk suatu jumlah pengulangan tertentu. Jadi yang pertama adalah while, yang kedua for, nanti akan ada kombinasi dengan continue, break, continue, dan sys exit. Jumlah pengulangan itu dapat diketahui sebelumnya atau bisa juga ditentukan dalam perjalanan program. Jadi jumlah perulangan itu bisa kita langsung cantumkan di dalam program. Itu namanya di hardcode. Ya, di hardcode namanya itu. Jadi misalkan N sama dengan 10. Maka itu berarti selama program itu kita jalankan, N-nya selalu 10. Atau bisa juga di-input. Dia minta input jumlah N. Nah, berarti kan kita input dulu N. Nah, bisa 10, bisa 20, tergantung berapa nilai N yang kita input. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih dinamis, ya, dinamis dan interaktif. Beda kalau di hardcode. Kalau di hardcode, ya tidak bisa lagi diubah-ubah. Ya. Dan biasanya program yang besar itu banyak variabel-variabel yang diinput secara interaktif, ya, diinput secara interaktif, kemudian dieksekusi. Meskipun memang ada juga variabel-variabel konstan yang di hardcode karena memang dalam perjalanannya itu tidak berubah. Oke. Kemudian kita mulai masuk ke while. Jadi pengulangan while loop di dalam bahasa pemrograman Python itu dieksekusi statementnya. Jadi misalkan ini ilustrasi gambar saya. Ada statement di dalam sini dieksekusi berkali-kali selama kondisi ini true. Jadi ini masuk kondisi true, ya kalau true dia akan berulang di sini. Dia akan ulang terus sampai selesai menemukan kondisinya false, dia baru keluar. Nah, ini adalah contoh sangat sederhana penggunaan while. Nah, ini tadi yang saya bilang, N-nya bisa langsung diisi atau N-nya bisa diinput, masukkan banyaknya pengulangan. Maksudnya banyak, ini kurang informatif, bahasanya kurang bagus. Masukkan banyaknya perulangan, dimasukkanlah 3 di sini, ya kan? Akhirnya kan kita punya N yang besarnya sama dengan 3. Kemudian kita menginisialisasi nilai I sama dengan 1. Kenapa dikasih nilai I sama dengan 1? Karena kalau tidak ada nilai I sama dengan 1, di sini kan tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Jadi harus diinisialisasi dulu I sama dengan 1. Masuklah while. While I lebih kecil sama dengan N. Kita menginputnya 3. Jelas I lebih kecil dari 3 kan? Berarti dia kondisinya true. Kondisinya true, maka dia masuk ke block statement ini. Di sini ada block statement. Karena ada indentasi kan, ada spasi kan di sini. Berarti ini bahagian dari while. Kemudian di belakang ini juga ditandai dengan adanya titik 2. Ya, kalau tidak ada titik 2 ini juga akan menimbulkan error. Karena apa yang ada di bawah ini tidak dianggap juga menjadi bahagian dari while. Jadi harus ada titik 2 di belakangnya, kemudian ada spasi. Itu adalah ini sudah dua kali saya singgung seperti ini. Nanti saya tidak akan jelaskan lagi hal yang seperti itu. Anda sudah paham lah. Nah, kemudian dicetak 1, ya kan? Ini dia cetak 1.
Karena apa? Karena I-nya bernilai 1 kan. Setelah dia cetak, maka I-nya ditambah dengan 1. Ini perintah yang seperti ini artinya I yang baru sama dengan I yang lama ditambah 1. Nah, karena ini kita mau ringkas, dibikin saja seperti ini. Plus sama dengan 1, artinya I yang baru sama dengan I yang lama ditambah 1. Nah, kalau kita sebenarnya tulis, bisa juga di sini tulis I sama dengan I ditambah 1, bisa juga. Tapi kan kurang keren lah. Ya, kita programmer-programmer yang ini sudah mulai mahir, ya kita gunakanlah trik-trik yang lebih mempersingkat pemrograman. Di situ juga menunjukkan jam terbangnya seorang programmer, bagaimana dia mendesain perintah-perintah program yang dia gunakan. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin ringkas cara membuatnya program. Namun kadang semakin sulit diikuti oleh programmer pemula, susah dibaca biasanya, ya karena dia menggunakan trik-trik yang telah disediakan oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi jelas ya penggunaan while di sini. Jelas saya kira penggunaan while nanti pada saatnya I-nya sama dengan 3, I sama dengan 3 karena dia dinaikkan terus angkanya 1-1, maka masih memenuhi karena ada tanda sama dengan di sini kan. Nah, ketika dia naik jadi 4, tidak berada lagi di kondisi ini. Dia sudah tidak true, dia sudah false dan dia keluar. Oke, itu penggunaan while. Jadi while kondisi dipenuhi, maka perintah 1, perintah 2, perintah 3 dan seterusnya. Karena di sini bisa disusun banyak perintah selama dia ada tanda spasi masuk seperti ini. Oke. Kemudian for. For ini juga adalah perintah perulangan atau keyword untuk proses perulangan di dalam Python. Pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi. Sini ada, kalau Anda lihat sini terjadi proses pengulangan, mengulangi item dari urutan apapun seperti list atau string. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana model atau struktur penggunaan for, bisa Anda lihat di sini. For, kemudian ada variabel, sebutlah indeksnya, variabel indeks, in range, awal, akhir, step. Jadi banyak sekali kita menggunakan for dengan menggandengkannya statement range. Nah, jadi indeks kalau ada di dalam antara awal dan akhir, maka dia terus mengulangi perintah-perintah yang ada di dalam for ini. Tapi kalau dia sudah nilainya sampai di akhir, maka dia berhenti. Di sini ada parameter yang ketiga, stepnya. Misalkan awalnya 1, akhirnya 10. Stepnya berapa? Kalau kita mau stepnya naik 1-1, ya berarti stepnya 1. Jadi mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa dia berhenti di 9? Karena akhirnya kita set 10. Nah, akhir itu dihentikan perulangannya sebelum akhir dicapai. Ingat itu ya, dihentikan perulangannya sebelum akhir dicapai. Jadi akhir tidak pernah dicapai. Kalau mau akhir dicapai, ya tambah 1 di situ. Akhir tambah 1. Nah, dengan catatan stepnya 1. Kalau stepnya 2, ya akhir tambah 2. Begitu. Supaya bisa dicapai akhirnya. Jadi di sini ada index in range,
kemudian terjadi perulangan, kemudian index out range, atau range-nya ini kan awal dan akhir. Dia keluar dari situ. Oke. Ada juga penggunaan for dengan mode seperti ini. Dia tidak pakai range, tapi misalkan kita gunakan elemen in tipe koleksi. Kalau tipe koleksi misalkan di sini adalah deretan nilai atau deretan dari angka-angka, bisa juga teks sebenarnya dari sebuah variabel list. Misalkan list itu kan bisa berisi banyak angka, nilainya bisa numerik, bisa string, ya kan, bisa kombinasi. Itu kalau list. Tapi di dalam list itu ada beberapa nilai. Atau misalkan tipe koleksi itu deretan karakter, misalkan geofisika. Nah, elemen in geofisika, dia mulai ambil G-nya, mulai G-nya dulu, baru E-nya, baru O-nya, baru F-nya, I-nya, baru S-nya, baru I-nya, baru K-nya, baru A-nya. Nanti selesai geofisika diambil semua satu-satu, baru dia berakhir. Nah, gitu. Jadi ada 3 model for di sini. For yang ketiga, itu berdasarkan jumlah dari list yang ada. Misalkan listnya ada 10 isinya. Nah, maka dia hitung menggunakan len baru daftar listnya. Nah, jadi berapa banyak isi list, maka dihitung berdasarkan len ini. Nah, baru I-nya bergerak berdasarkan jumlah yang ada di dalam len ini, dan dia bergeraknya naik satu-satu berdasarkan isi yang ada di dalam daftar ini. Jadi dia tidak pakai step, walaupun sama-sama menggunakan rank. Anda perhatikan antara yang kedua ini. Ada satu menggunakan step, awal dan akhir. Ada satunya tidak menggunakan step, tapi dia hanya mendeteksi berapa jumlah data yang ada di dalam daftar. Nah, kalau ada 10 data, maka dia bergerak dari 1 sampai 10. Jadi ada 10 juga perulangannya, ada 10 kali proses perulangannya, gitu. Pahami ini for dari ketiga bentuk ini, dari awal. Oke, saya lanjut ya. Itu perintah for. Nah, ini ada contoh for yang tadi, yang pertama. Jadi awal 1, kemudian akhirnya 50, stepnya naik 22, berarti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, nilai I ini dicetak, kemudian dimasukkan ke dalam variabel list. Nah, untuk mengisi nilai I ini ke dalam list, digunakanlah perintah append I, artinya masukkan nilai I ini ke dalam listku. Nanti kemudian bisalah dicetak listku. Jadi ini adalah contoh menggunakan range seperti ini. Awal, akhir, dan step. Ya. Kemudian yang kedua ini, nah ini yang tidak terjadi dan tidak bisa dilakukan di bahasa pemrograman lain. Di dalam variabel listku langsung diisi menggunakan perintah for ini. Tapi jangan lupa di depannya ada I. Kalau tidak ada I, hanya langsung for ini saja yang dimasukkan di sini, itu juga tidak mengisi. Jadi ada I di sini, baru spasi for I in range 1 sampai 51. Nah, Anda ada yang bertanya, ini kan tidak ada stepnya, berarti kan tidak selalu harus ada step. Ya, kalau stepnya otomatis 1. Kalau Anda otomatis 1 stepnya, ya biar tidak dituliskan. Ya kan? Kemudian diisi listku. Nah, yang tadi, yang
tadi yang ini elemen yang ini. Jadi item in MIPA. Tidak ada start awalnya, tidak ada start akhirnya, tidak ada jumlah stepnya, tidak ada berapa stepnya. Dia hanya merekam, item ini merekam ini. Geofisika, fisika, matematika, biologi, kimia. Nah, jadi item in MIPA, print item, yang pertama dia print geofisika. Nah, kemudian naik lagi. Nah, MIPA ini belum selesai, masih ada fisika. Dia cetak lagi fisika. Naik lagi ke item, masih ada matematika, dia cetak lagi. Naik lagi itemnya, masih ada biologi, cetak lagi. Naik lagi itemnya, masih ada kimia. Setelah kimia, item mendeteksi tidak ada lagi isinya MIPA ini. Dia berhenti. Ya, seperti itu. Dia berhenti. Kemudian, operasi for yang lain. Ini adalah menghitung rata-rata dari sejumlah nilai yang diberikan. Ya kan? Dan nilai yang diberikan itu minta diinput. Jadi Anda menginput, kalau misalkan jumlah nilai, misalkan ada 10, berarti kan Anda menginput 10 kali. Jadi jumlah nilai integer kan, karena kalau kita tidak pasang integer di sini, dia anggap string. Padahal kita mau gunakan untuk menghitung. Makanya dipaksa dia menjadi integer. Mungkin suatu saat Anda melihat perintah input tidak ada di depannya integer atau float. Ya itu artinya string yang diinput. Atau meskipun angka yang diinput, tapi dikenalinya sebagai string. Ya, bukan numerik. Perhatikan itu baik-baik. Jangan sampai Anda melihat itu menganggap kok di kelas atau diajarinya kita di depannya itu ada integer, ada float. Ya, karena dipaksa dia jadi integer, dipaksa dia jadi float. Oke. Dan kalau Anda paksa dia jadi float di sini, maka inputnya juga harus float. Misalkan 2, ya 2.0 Anda input. 3, 3.0 karena float kan? Oke. Ini kita mau menjumlahkan sejumlah nilai yang diinput secara interaktif. Nah, jumlahnya ini kita kasih dulu nilai awal 0. Kemudian kita gunakan for. For ini untuk melakukan proses perulangan dalam rangka menginput sejumlah nilai. Kalau di sini dipasang 10, ya berarti ada 10 nilai yang mau diinput. Karena dia di sini nilainya 10, jadi bisa kita langsung tuliskan saja di sini 10. Tapi kan naik satu-satu. Kalau dia naik satu-satu berarti mulai start dari mana? I-nya mulai start dari 0. Itu defaultnya. Berarti I 0 sampai 9. Ya kan? 0 sampai 9 itu kan ini juga. 0 sampai 9 itu kan 10 juga. 10 angka juga kan yang kita mau input. Nah, I mulai 0. Berarti dia masuk ke range yang ada dalam sini. Jumlah sama dengan jumlah yang lama itu 0. Ini 0. Ditambah Anda diminta input. Input nilai ke. Nilai ke berapa? Karena I-nya 0, maka I-nya ditambah 1 berarti nilai ke 1. Ya kan? Kan startnya di sini mulai dari 0. Supaya yang terlihat di layar monitor bahwa kita menginput nilai ke 1, bukan nilai ke 0, maka I-nya ini ditambah 1 di sini. Ini tidak ada pengaruhnya dengan yang di sini. Ya, tidak ada pengaruhnya. Hanya format penulisannya saja yang ditambah 1. I-nya tetap saja 0. Ya kan? I-nya tetap saja 0. Nanti setelah ini dilakukan, baru dia naik lagi. Ya, I-nya baru naik 1. Ya kan? Karena perintah range jumlah nilai ini yang membuat dia naik 1. Bukan I plus sama dengan I atau I yang lama sama dengan yang baru sama dengan I yang lama ditambah 1. Tidak. Beda dengan while tadi. While ada perintah I sama dengan atau I tambah sama dengan 1. Di sini tidak, karena ada statement range di sini. Jadi
Jadi nilai itu adanya di dalam sini. Sudah diatur di sini. Gitu. Sudah menginput nilai ke I, I-nya kemudian naik, input nilai kedua, input nilai ketiga. Nah ini Anda perhatikan sini, ada tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini adalah tempat di mana dituliskan isi dari sebuah variabel. Variabel yang mana? Variabel yang ada di dalam format. Nah, yang ada dalam format itu adalah I tambah 1. Nah, itu kemudian yang dituliskan di sini. Di sini Anda perhatikan, disambungkan dengan titik, bukan dengan koma. Ya kan? Kalau Anda pasang koma di sini, ya error. Oke? Perhatikan itu. Kalau tidak perlu ada embel-embel variabel belakangnya seperti yang baris pertama ini, ya tidak perlu ada buka kurung tutup kurung ini. Nah, ini akan diinput terus saja sampai berakhir sejumlah nilai yang kita inginkan. Berputarnya di sini saja nih, di baris ini saja, karena ini saja yang ada indentasinya kan, ini saja ada spasi masuknya. Nah, ketemulah jumlah sesuai dengan nilai yang diinput. Baru dihitung rata-ratanya sama dengan jumlah dibagi banyaknya nilai kan. Berapa nilai? 10 nilai. Ya, jumlah dibagi 10. Oke. Baru dicetak rata-ratanya. Mengerti sampai sini kan? Oke. Kemudian, ya kita masuk break dan continue. Nah, atau pernyataan loncat. Ya, enggak apa-apa, pakai saja istilah yang sederhana ini, pernyataan loncat. Pernyataan loncat adalah perintah yang digunakan untuk memindahkan eksekusi program dari satu bagian tertentu ke bagian lain. Oke. Pernyataan loncat ada dua, bisa break atau continue. Kita lihat satu-satu dulu. Ini pernyataan loncat break. Jadi perintah break digunakan untuk menghentikan secara paksa proses pengulangan meskipun kondisi pengulangan sebenarnya masih bernilai true. Nah, kan? Jadi tadi kan kita tahu bahwa kalau memenuhi kondisi di range ini, maka dia kan kerjakan terus. Dia ulang terus. Tapi dia bisa dipaksa. Dia bisa dipaksa berhenti. Nah, cara memaksanya, kasih persyaratan di dalamnya, pakai if. Misalkan kita punya 11 nilai yang mau dicetak. Jadi I-nya bergerak dari 0 sampai 10 kan? Karena ada 11. Jadi 0 sampai 10. Nah, I-nya mulai 0. Dia tidak sama dengan 7 kan? Berarti aman. Dia cetak 0. I-nya naik 1, ketemu 1. Belum sama dengan 7. Dia cetak 1. Itu terus yang diulang-ulang sampai ketemu 7. I-nya sama dengan 7, maka dia break. Dia berhenti dia berhenti, perulangannya dihentikan. Kayaknya saya salah ini. 7 ini mestinya tidak ikut. Karena kalau I-nya sama dengan 7, dia break kan. Nah, kalau kita lihat flowchart-nya, misalkan ini bukan 11, 7 misalkan. Jadi pertama diambil 1. Ini bela di sini ya. Ini bukan pakai range, tapi ini adalah data list. Data list berarti dia langsung 1 nih, tidak pakai ini. Bukan dari 0. Ini langsung 1. Ini apakah I sama dengan 5? Tidak, false.
berarti kan dia turun ke sini. Dia cetak 1, kembali lagi, ambil 2, belum sama dengan 5, masih false, cetak lagi. Ambil 3, belum sama dengan 5, cetak lagi. Ambil 4, belum sama dengan 5. Ambil 5, sama. Berarti kan true, break, berat. Dia tidak berulang lagi, dia langsung berhenti. Jadi 5 ini tidak ikut dicetak. 5 itu yang tidak diikut dicetak, dia break, dia akhiri loopnya, baru keluar dari loop, mengeksekusi statement yang ada di luar daripada loop, daripada for, kalau pakai for kan. Oke, saya kira itu jelas. Jadi Anda perhatikan ini, kalau break, for dihentikan. Pokoknya enggak ada kelanjutan lagi. Begitu dia break. Tapi breaknya ada persyaratannya kan? Disitulah dipasang if. Oke. Nah, if sebenarnya bisa juga nanti digandengkan dengan else lagi di dalamnya atau if lagi di dalamnya, bisa saja. Oke. Yang berikutnya adalah continue. Nah, continue lain lagi. Continue, misalkan ini item item in geofisika. Nah, item apakah sama dengan i? Ini ada tanda kutip 2 di sininya. Bentar, perbaiki dulu. Ini tanda kutip 2. Nanti error. Meskipun sebenarnya di sini enggak ada errornya karena di PowerPoint. Oke, ini I kecil ini. Aduh, salah lagi. Ini bukan I besar, tapi ini adalah I kecil. Kan yang diambil dari geofisika I kecil, bukan I besar. Ya pastilah kalau kali besar di situ tidak akan bisa dipenuhi. Oke, pertama kan item ini adalah G. Jadi item yang berisi G dia bandingkan I. Iya kan? Dia lihat apakah sama? Tidak kan? Berarti false kan? Berarti false. Dia false, maka dia tidak ke sini, dia tidak ke continue, tapi dia masuk ke sini. Print item. Oke. Kemudian berulang lagi, ambil E. Diuji lagi apakah E sama dengan I? Tidak. Berarti tidak masuk ke continue. Dia ke sini. Dia print E-nya. Oke. Ambil F. Tetap tidak sama dengan I. Ikut di print. Ambil I, masuk sama dengan di sini I. Berarti dia continue. Dia continue tidak dicetak. Continue artinya kembali ke for. Naik lagi. Nah, kalau tadi break dia berhenti kan? Ini tidak berhenti, kembali ke perulangan. Cuma dia tidak ambil ini I-nya tadi. Dia tidak ke sini. Dia tidak ke sini. Jadi tidak turun ke sini. Dia langsung ke for atau ini. Continue, dia ke for lagi. Continue-nya dia ke for lagi. Nah, baru ambil S. S tidak sama lagi. Berarti kan kembali lagi S-nya dicetak. I sama lagi. Continue lagi di sini. Nah, gitu. Itu terus diulang. Jadi di sini tidak ada jalur menghubungkan dengan sini, tidak ada. Anda perhatikan itu? Nah, karena kalau dia false, langsung dari ke sini masuk. Oke. Itu continue. Jadi saya kira yang terkait dengan perulangan ini kita sudah bahas. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan program contoh seperti ini. Ya kan? Nah, ini ada 4 contoh yang menarik untuk kita selesaikan pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah penjumlahan, rata-rata penjumlahan sebenarnya. Dan saya kira gampang ini yang pertama untuk dikerjakan karena kan pangkat 2 semua. Jadi N-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sejumlah nilai yang diminta, ya kan?
sejumlah nilai yang diminta. Nah, sekarang yang kedua ini kan faktorial, ya kan? Faktorial. Jadi kita bisa bergerak dari N sampai 1. Itu kan tadi mana for-nya? For ini awalnya 1, akhirnya misalkan 100, naiknya 1. Tapi bisa juga awalnya 50, akhirnya 1. Stepnya turun 1, ya kan? Jadi tidak selalu naik, tidak selalu awal lebih kecil dari akhir. Bisa saja awal lebih besar dari akhir. Tapi dia akan melakukan looping terus karena stepnya turun 1 sampai ketemu akhir. Karena kalau di sini awal lebih besar, akhir lebih kecil dari awal, kemudian stepnya naik 1, ya tidak akan ketemu. Ya. Tidak akan ketemu, 1 kali loop saja sudah selesai. Atau loopnya berulang terus. Nah, kira-kira ada yang bisa kerjakan ini? Atau perlu kita ini dulu? Praktekkan dulu. Ada yang berani kerja ini? Nah, sorry. Oke. Kita coba kerjakan dulu. Dengan ini. Saya ini dulu lah. Saya share yang lain. Nih. Kelihatan saya punya? Masih kelihatan? Yang MU ini? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Jadi, ya, kuliah 1, 2, 3 kita pakai Visual Studio Code. Minggu lalu waktu hari Jumat saya di Departemen Geofisika, Pak Kadep, Ketua Departemen, memperkenalkan salah satu IDE, Integrated Development Environment, menggunakan dengan MU. Kelihatannya MU lebih simpel daripada Visual Studio Code. Ya, saya coba-coba. Makanya, mari kita coba. Ini gratis juga. Anda kalau mau pakai MU juga tidak apa-apa, pakai Visual Studio Code juga tidak ada masalah. Nah, sekarang apa yang mau kita kerjakan? Yang ini tadi kita perkecil saja sedikit ini supaya apa? Supaya ini kelihatan. PowerPoint-nya kelihatan ya? Atau cuma MU-nya saja kelihatan? Hah? Cuma MU-nya, Pak. Oh, cuma MU-nya. Oke. Saya tulis saja di sini ya. Intinya itu Y. Saya kasih. Y itu sama dengan 1 ditambah 1 pangkat 2, 1/2 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 2 ditambah 1/4 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai 1/n pangkat 2. Ya. Berapa n-nya? Ya, kita input. Berarti kita tulis n sama dengan integer input. Ya kan? Nah, karena kita mau menginput lateral string, berarti beri tanda kutip 2. Input
jumlah suku. Nah, berapa nilai atau jumlah suku? Ini kemudian kita beri. Nah, nantikan apa yang kita input di sini, dia akan menyimpannya ke variabel n, ya kan? Nah, ini adalah jumlah. Nah, kita atur dulu bahwa y itu y awal sama dengan 0 karena kita mau jumlahkan nanti kan. Y-nya itu jadi nanti y sama dengan y yang baru sama dengan y yang lama ditambah apa gitu ya. Maka dia sudah bernilai awal 0 dulu. Oke. Kemudian karena kita sudah pakai n di sini, yang di bawah ini yang bergerak ini kan berubah-berubah ini kan. Ini anggaplah ini adalah x. Jadi seper x. Jadi saya inisialisasi x sama dengan, atau bilangan lah. Bilangan sama dengan 1. Ya kan? Bilangan sama dengan 1. Nah, pertama kita pakai while lah. Pakai while. While bilangan lebih kecil sama dengan n. Ya, jadi nanti dia bergerak kan sampai ke n. Ini bergerak y-nya sama dengan y yang lama. Y yang lama ditambah dengan apa? 1 dibagi dengan bilangan. Bilangan kan bergerak dari 1. Nah, berarti 1 dibagi 1 pangkat 2 kan 1 juga. Bilangan pangkat 2. Ya kan? Nah, karena kita pakai while, berarti bilangannya harus naik satu-satu. Jadi bilangan tambah sama dengan 1. Berarti kan bilangannya naik 1. Kemudian, itu saja yang 2, saya kira. Kemudian, kita print jumlah sama dengan apa? Y kan? Jadi Y mau hasil dari penjumlahan disimpan di Y, ya kan? Ini kan. Kemudian apalagi? Itu saja dulu. Ini kemudian kita save while, kasihlah nama 1 while 10 misalkan titik py. Ini kemudian run. Nah, dia minta input jumlah suku. Misalkan saya input 5 kan, maka jumlah sama dengan 1 titik sekian banyak angka di belakang koma. Ya toh? Ini kan kadang-kadang kita itu tidak butuh terlalu banyak angka di belakang koma. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau saya mau 2 angka saja di belakang koma? Ya bisa juga. Caranya diatur formatnya. Print jumlah. Saya masih jumlah kan? Ya. Tadi sudah saya perkenalkan pakai tanda kurung kurawal, ya kan? Tapi kita atur titik 2.2f. Artinya titik 2 itu hanya menuliskan 2 angka di belakang koma. Ya. Yang dia tuliskan adalah nilai float. Kemudian ini kita tutup. Nah, tadi disambungkan dengan titik. Saya pesan tadi jangan koma, ya kan? Baru ditulislah formatnya. Formatnya adalah
mana? Y. Y kan? Oke, belum. Nah, sudah. Oke. Ini. Coba kita save. Kemudian ini tadi di stop dulu, baru kita jalankan lagi. 5. Nah, ini 1436. Ini tinggal dia potong ini. 2 angka di belakang koma. Ya kan? Atau kalau misalkan 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. 5. 3 angka di belakang koma. Nah, kenapa saya geser ke 3 angka di belakang koma? Saya ingin memperlihatkan bahwa kalau dia lebih besar dari angka 5, ini dia bulatkan menjadi 1, kemudian ditambahkan ke depannya. Itu kan? Itu adalah bagaimana memotong desimal. Saya kira Anda pernah pelajari di fisika dasar atau praktikum fisika dasar, bagaimana angka berarti itu kita atur sedemikian rupa, sehingga kita tahu bagaimana cara memenggal-menggal. Ya. Kalau misalkan Anda mau, jangan ada angka di belakang koma. Bisa juga sih. Coba ya. Jumlah. Ini saya coba saja ya. Mudah-mudahan mau. Ini tadi titik 2 ya. Jangan langsung titik 2 diawali dulu titik 2. Nah, tadi kita pesan 2 kan di sini. Kalau saya pesan 0, apa yang terjadi? 0 artinya tidak ada angka di belakang koma. Format Y. Oke. Ini dulu. Bicara 5. Nah, tidak ada angka di belakang koma. Jadi 0, pasang 0 di sini. Oke. Coba kita lihat bagaimana dia bergulir. Operasi ini, perulangan ini. Kita debak dia. Kemudian kita mulai step over. Step over. Step over dia masuk sini kan. Berarti dia minta tambahan menginput jumlah suku. Kita input 5. Nah, di sini kelihatan N-nya. N ini menerima angka 5, ya kan? Kemudian step over. Dia kerjakan ini Y-nya dia isi dengan 0. Step over. Bill dia isi dengan 1. Nah, ya kan? Nah, dia masuklah ke while. Waktu dia masuk ke while, angka 1 yang ada di bill, dia masukkan ke sini kan. Jadi 1 pangkat 2. 1 dibagi 1 pangkat 2, ya 1 juga. Y-nya masih 0. Ya kan? Sehingga kalau kita step over, maka Y-nya bernilai 1. Ya kan? Y-nya bernilai 1. Nah, tadinya Y-nya itu integer, sekarang float. Karena di sini ada kombinasi perhitungan antara integer dengan float. Ya, integer harus mengalah dong. Harus dia ikuti floatnya, ya kan? Kalau dia ikuti integer, ya kesalahannya ada karena dia memotong angka di belakang koma. Oke. Kemudian step over lagi, bill-nya naik 2 kan? Karena ditambah di sini 1. Kalau di sini tidak ditambah 1, ya akan running terus. Ya, bill-nya naik 2. Oke. Kita step over, dia turun ke Y. Y-nya dia hitung, bill-nya naik lagi menjadi 3, Y-nya dia hitung lagi. Jadi di situ berputar-putar. Di situ berputar-putar dia. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang bill-nya sudah 5. Ya, bill-nya sudah 5 masih kan? Masih masuk. Nah, bill-nya sudah 6. Bill-nya sudah 6, dia tidak masuk lagi ke sini, langsung loncat ke sini. Oke. Jadi dia running satu-satu seperti itu. Mengerti kan? Nah, sekarang yang tadi tugas yang tadi ini yang kedua lagi. Nah, yang kedua, siapa yang berani?
Ada yang bisa share? Kedua? Langsung coba. Saya coba. Ini while. Nah, ini kita hentikan dulu. Ini kan faktorial ya. Ini faktorial. N faktorial itu sama dengan N dikali dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 dikali dengan N kurang 3 dikali dengan dan seterusnya. Ya kan? Sampai 2 dikali dengan 2, kemudian dikali dengan 1. Nah, ini. Jadi kita menginput apa? Kita menginput nilai N, ya kan? Kita menginput nilai N. Apa yang kita lakukan dulu? Kita terima N-nya dulu, jumlah suku. Nah, jumlah suku berarti kan integer. Input jumlah suku. Iya kan? Kemudian kita hitung. Kita inisialisasi faktorial sama dengan 1. Karena kalau kita kasih 0 dikali dengan 0, kan 0 akhirnya berapapun N-nya 0 juga. Jadi jangan sampai terjadi perkalian sama dengan 0. Ya kan? Makanya dari awal diinisialisasi faktorial itu sama dengan 1. Kemudian tadi kita menggunakan while, sekarang kita menggunakan for. For i in kita gunakan range. Range-nya berapa? Range-nya dari mana? Dari N kan? Range-nya dari N, start-nya dari N. Sampai berapa? Sampai 1. Step-nya turun 1. Ya kan? Kan kita mulai dari N ini. Mulai dari N ini. Kemudian ini sampai di 1. Ya kan? Sampai di 1. Dan dia turun 1-1 kan? Turun 1-1. Sini turun 1, di sini turun 1 menjadi 2, di sini turun 1 menjadi -3 dan seterusnya. Nah, oke. Ini kemudian kita berikan titik 2 di belakangnya. Sehingga faktorial yang baru ini sama dengan faktorial yang lama dikali dengan apa? Dikali dengan i. I kan mulai dari ini 1, i-nya mulai dari n. Kalau 10 kan berarti dikali 10. Kemudian nanti berputar lagi dikali 9, berputar lagi dikali 8 dan seterusnya kan? Oke. Setelah itu baru kita cetak print faktorial dari. Nah, kita dari berapa? Dari N kan? Kita tulis. Misalnya kalau kita menginput 10 ya dari 10 angka. Dari 10 suku adalah titik 2 jangan sama dengan kan? Oke. Tinggal diberi tanda kutip 2. Sambung dengan format. Kemudian N-nya berapa tadi yang kita input? Untuk dituliskan di sini. Jadi kalau menginput 10 berarti faktorial dari 10 suku adalah, nah, baru ini faktorial. Ini kemudian kita isi. Ini kemudian kita save. Faktorial. Titik PY. Nah, ini kan bisa
bisa kita ini. Oke. Coba kita run. Ada error enggak? Masukkan 5. Faktorial dari 5 suku adalah 120. Ya? Nah, coba kita lihat kalau kita run step by step. Kita tebak. Step over. Jumlah suku 5. Yang terlalu banyak lah. Nanti kan N-nya ketemu 5. Faktorial masuk sini. Faktorial sama dengan 1. N-nya mulai 5. Jadi faktorial dapat 5 kan? Karena 5 kali 1 kan? Oke. Kemudian N-nya 4. Faktorial 20. Karena 5 kali 4 toh. 5 dikali 4. Oke. Kemudian N-nya 3. Kemudian step over 60. Karena 20 kali 3 kan? 20 kali 3. N-nya 2. 120. Oke, 120. N-nya 2. Dia kan sampai 1 saja karena ini selalu tidak dicapai. Oke. Nah, ketemulah 120. Oke. Nah, sekarang yang ini. Saya minta Anda yang kerjakan yang lain. Nah, sebelum sampai ke situ, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Apakah ada masalah di sini? Silakan. Masih pada ada kan? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Itu Pak, di contoh soal yang pertama, kenapa Y awalnya diisi pakai 0? Yang while itu? Ya Pak. Ya. Nah, while. Saya yang while tadi mana? Ini. Ya. Ini kan? Yang ini kan? Ya Pak. Ya. Kenapa dia diinisialisasi sama dengan 0? Karena waktu dia masuk di sini, I-nya, bill ini I-nya 1 kan? Berarti kan otomatis masuk di sini kan? Dia langsung ke sini kan? Y itu dia mau berulang dijumlahkan. Y sama dengan Y lama, Y yang baru sama dengan Y lama ditambah dengan ini. Nah, kalau ini tidak dikasih 0, ini kan berarti bisa sembarang nilainya. Ya kan? Tergantung waktu kita pesan variabel di sini, dia ambil nilai yang ada di memori, itu bisa sembarang nilai. Ya. Nah, kalau kita awasi dari awal, diinisialisasi nilainya sama dengan 0, maka di sini sama dengan 0. Jadi, ketika bil masuk nilai 1, maka 1 dibagi 1 pangkat 2 kan 1 juga. Ketemu yang ini. Ya, ketemu yang itu. Jadi terpenuhi ini. Karena ini 0. Kalau ini tidak 0, ya ini tidak terpenuhi. Iya. Atau bisa saja misalkan Anda pasang di sini 1. Oke, bisa. Kemudian, tapi di sini startnya dari 2. Jadi, mulai dari sini startnya. Nah, 1 Y-nya sudah ada 1 di sini. Sudah ada ini. Bisa saja. Coba kita cek ya. Apakah statement saya benar atau tidak. Kita Y dulu, yang pertama dulu, yang tadi. Y sama dengan 0, bil sama dengan 1, ini kita run. Masukkan 5. Ketemu 1,464 kan? Nah, oke. Sekarang kita ini 1, tapi mulai startnya 2. Kan? Nah, kemudian running. Saya save dulu. Kemudian kita running. 5. Sama juga. Sama. Tuh? Jadi cara mengatur perulangannya
disesuaikan dengan rumus yang mau diselesaikan. Itu saja. Nah, logika berpikirnya saja yang perlu kita tangkap di sini sebenarnya. Ya, logika berpikirnya. Saya kan tidak perlu repot-repot mikirkan lagi kalau dia berbeda dengan yang lain. Saya maunya ini dikerjakan secara seragam. Kalau ini kan tidak. Ini kita ambil duluan ini angka. Ya bisa saja sih kita ambil duluan. Sama juga. Sama saja. Nah, itu persis dengan ini. Dengan yang ini. Nah, yang ini kan beda dengan yang ini. Suku yang pertama ini beda dengan suku yang lain ini. Tidak bisa ini misalkan X pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Ya bisa juga sih kalau itu. X pangkat 1 kan X. Dibagi dengan 1 faktorial sama dengan 1 juga, ya sama saja. Bisa juga. Jadi bisa ambil X memang atau ini dipisah. Seperti model kedua tadi. Ini kita inisialisasi dulu Y sama dengan X, bisa juga. Nah, yang perlu Anda cermati di sini, kalau dia N-nya genap, maka dia negatif. Jadi kalau 1 positif, yang suku yang kedua negatif, suku yang ketiga positif, suku yang keempat negatif lagi. Jadi kalau N-nya I iterasinya, counter iterasi, saya biasa juga sebut counter iterasi itu I, atau elemen atau indeks. Kalau I-nya ganjil, dia positif. Kalau I-nya genap, dia negatif. Berarti ada penyeleksian kondisi apakah I-nya genap atau ganjil. Cara menguji I genap atau ganjil, I itu dibagi dengan modulus 2. Jadi I persen 2. I persen 2 pakainya. Begitu. Ada yang berani nih? Halo? Saya Pak mau coba Pak. Ya, berarti saya stop screen dulu. Sudah di ini ya? Sudah di print screen tadi kan? Iya Pak. Sedikit lagi Pak. Sebentar Pak. Sedikit lagi programnya Pak. Tidak apa-apa. Di ini saja, di live saja. Ayo Hamzah di live. Oh iya Pak. Baru kita lihat. Biar temanmu lihat cara berpikirnya gimana sih.
Dengan atas input, pakai input saja, itu Y sama dengan integer, input, ya. 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 Kan kita pakai, kita pakai versi 3 ya, Python-nya. Jadi ingat juga itu perintah-perintah, mana yang versi sebelumnya, mana versi sekarang. Ya, pertama Dirhamsa buat informasi yang jelas, masukkan apa? Misalkan masukkan X, oke. Terus D itu apa? Masukkan jumlah suku ya. D itu adalah masukkan jumlah suku supaya jelas itu. D itu masukkan jumlah suku ya. Oke, D-nya enggak usah. Ya, oke. Berarti kan range-nya itu dari D bukan X. Toh? Kan D, jumlah suku. Oke. Masih ada yang salah, Dirhamsa. Kalau saya, sum-nya itu, kan yang kamu maksud sum itu adalah Y kan? Ya. Coba kita ikuti rumus tadi, Y sama dengan berapa? Ambillah suku Y sama dengan, ambil saja Y sama dengan X. Oh, Y di atas ya. Nah, di atas Y itu bukan Y di situ, X itu yang di atas tuh. Yang baris pertama. Kan masukkan nilai X, berarti X kan? Nah, ya. Nah, berarti ambil nilai Y sama dengan X. Nah, berarti kan kita sudah selesai suku yang pertama toh dari rumus. Kan rumusnya Y sama dengan X dikurang, toh? Berarti kita sudah selesai, tinggal kita startnya dari rumus yang kedua. Berarti di bawahnya Y sama dengan X itu coba di enter, bergerak for. Nah, mulai I in range. Nah, mulai dari 2 kan? Karena X, Y sama dengan X sampai N+1. Karena kan dia tidak pernah dia capai N itu. Jadi supaya dia capai N, dikasih N+1. Ya kan? Kemudian stepnya berapa? Stepnya 1, oke. Stepnya kalau mau koma 1, kalau mau kasih stepnya berarti koma 1 di situ. Nah, jangan lupa titik 2 di belakangnya. Ya, titik 2. Oke, mulai di situ. Apa yang dihitung dulu? Faktorial. Jadi faktorial sama dengan apa? Fak sama dengan, berarti fak yang lama kan? Fak dulu, pasang 1 dulu supaya jangan ketemu 0. Seperti yang saya bikin tadi, faktorial sama dengan 0. 1. Jangan di luar, di situ saja. Karena kalau di luar, nanti pada saatnya pindah ke suku kedua, dia ikut faktorial yang lama, yang baru itu. Jadi situ selalu kita pasang 1 di situ. Setiap dia pindah N-nya, faktorialnya mulai dari 1 lagi. Jadi faktorial sama dengan 1. Ya kan? Nah. Oke, baru enter, hitung faktorialnya dulu. Jadi 4J, bergerak kan? 4J, ini 4 di dalam 4 ini.
For J sama for J in berapa? In rank. Nah, Anda perhatikan kalau dia 2 faktorial dibawa per itu 3 faktorial. Kalau dia suku ketiga 5 faktorial, berarti J-nya bergerak dari 2 kali I dikurang 1. Ya toh? Kan ganjil. 2 kali I, 2 bintang I dikurang 1. Oke. Sampai 1. Ya, koma. Nah, turun 1-1 kan? Turun 1-1. Tadi seperti yang saya bikin. Kalau faktorial itu kita dari atas ke bawah turun 1-1. Jadi minus 1. Koma stepnya. Itu sudah benar 1 stepnya. Sudah benar itu. Koma stepnya minus 1. Nah, nanti kita bahaslah. Oke. Di belakang titik 2 kan? Nah, baru hitung faktorial sama fak. Itu dia di atas ada satunya itu. Yang di atas tidak sama. Kasih sama. Ya, oke. Sama dengan ya fak yang lama, fak 1. Karena kamu pakai fak 1 dikali dengan J. Ya tak? Dikali dengan J. Nah, jadi kalau I-nya kalau itu bukan 2 kali 1 ya, 2 kali I ya. Yang di atas itu for. Ya. Kalau I-nya 2 kan berarti dia 3. Berarti mulai dari 3. Jadi itu di atas for J in range 2I. Oke. Nah, sudah benar. Nah, sekarang keluar dari for-nya J. Tapi kan masih di dalam for I. Ya, di situ. Di situ hasil pangkat yang berpangkat. Pangkat. Ya. Kasih dulu sama dengan 1. Supaya bisa tambah-tambah pangkatnya sebentar kan? Pangkat sama dengan 1. Inisialisasi memang pangkat. Nah, kemudian itu kita enter. Baru bergerak lagi for J. Karena kita mau pangkatkan yang di atas itu berkali-kali. For J in range. Nah, di sini kan bukan faktorial. Jadi mulai dari 1. Nah, ini lagi. Kalau dia suku kedua pangkatnya 3. Kalau dia suku ketiga pangkatnya 5. Berarti 2N. 2I. Pangkat ya. 2I. Koma. Kemudian stepnya naik 1-1. Nah, coba sebentar ya. Hasil pangkat X-nya. Iya. Berarti kan 2I kurang 1 ya. Pangkatnya kan ganjil. 2 kali kurang 1. Ah, oke. Titik 2 belakangnya. Titik 2. Berarti pangkat sama dengan pangkat yang lama dikali dengan X-nya yang berpangkat tuh. Berarti X pangkat bintang 2 di situ ya. J kan? Nah, mantap. Oke. Kemudian satu lagi. Nah, belum keluar sekira. Masih di dalam for. Ya, for I. Nah, sekarang kita uji I-nya. Apakah I-nya apakah I-nya ganjil atau genap? Ya kan? Jadi if sudah benar? If tadi if I persen 2 modulusnya toh satu saja persennya ya persen 2 persen 2 karena kita mau uji toh ya bisa lengket dua-duanya persen baru 2 jangan angka 2 ya sama dengan 0 2 sama dengannya tuh pemberi nilai. Ya, kasih kasih kurung lah mulai dari I.
Ya, di belakangnya 0. Nah, baru titik 2. Titik 2. Karena kalau tidak titik 2-nya bukan bagian. Berarti Y sama dengan huruf besar itu di atas Y-mu. Jangan diubah. Ya, sama dengan Y besar lagi. Nah, kalau dia genapkan kurang di situ, berarti tanda kurang. Oke. Jadi pangkat dibagi faktorial dari rumusnya toh. Y dikurang Y yang lama dikurang pangkat dibagi faktorial. Bagi fak 1 ya. Fak 1 kamu bikin. Nah, dibawanya else kan? Artinya kalau dia ganjil. Else titik 2. Else itu enggak ada ininya. Enggak ada else itu tidak ada kondisinya. Ya, langsung saja. Else titik 2. Oke. Nah, else Y sama dengan, ya benar, Y yang lama ditambah, kan? Karena dia ganjil. Betul. Fak. Ya, sudah. Keluar dari for I itu, baru di print hasilnya. Keluar dari for I, baru bukan sum berarti Y kan? Nah, coba dulu. Apakah benar ini? Nih. Coba dulu. Kemudian. Untuk nilai X-nya random saja, Pak. Ya? Untuk nilai X-nya. Kenapa? Random saja, Pak. Sembarang saja, saja. ya. Random saja. Oke. Masukku. Kita belum yakin juga nih sih. Misalkan 5 juga. Ya, atau 4 enggak apa-apa. Nah, itu kan. Masih ada error. For I in range 2N. Oh, D. Bukan N. D kita pakai itu. Jadi semua N itu diganti dengan D. Iya. Oke. Nah, kan? Keluar hasilnya. Nah, ya supaya teman, jangan ditutup supaya temanmu bisa juga paham. Nah, tadi kan rumusnya itu Y sama dengan X dikurang X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Dikurang X pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Nah, kenapa faktorial itu 1 sama dengan 1 itu diinisialisasi di dalam for I? Iya, karena kan faktorial misalkan suku kedua berarti kan ada salah kayaknya. Oh ya, benar. Suku kedua sudah benar. Suku kedua itu kan berarti sampai 3 faktorial kalau suku kedua. Berarti kan 2 kali I dikurang 1 kan 3. 2 kali 2. 2 kali 2 dikurang 1 kan 3. Jadi 3, 2. Turun 1. Jadi faktorial yang baru sama dengan 3 dikali 1. Atau 1 kali 3. Karena fak dikali J. Nah, J-nya kan turun 1. Menjadi 2. Semula 3 menjadi 2. Nah, waktu dia menjadi menjadi 2 kan sudah berisi 3 ini fak 1. Berarti 3 kali 2. 6 kan? Nah, 6. 1 kita tidak usah hitung. Nah, waktu ini selesai semua ke bawah, kembali lagi I-nya 1, kita mau menghitung faktorial 5. Berarti kan faktorialnya kembali lagi 1 dulu. Karena kalau tetap yang faktorial yang lama 3 kali 2, 6. 6 dikali berkali-kali lagi itu akan bukan lagi 5 faktorial. Iya. 8 faktorial jadinya. Nah, padahal kita mau kembali ke 5 faktorial. Mulai dari 1 lagi. Iya. Waktu mau menghitung 7 faktorial, ya mulai dari 1 lagi. Waktu mau menghitung 9 faktorial, mulai dari 1 lagi.
Gitu. Jadi fak 1 jangan ada di luar for I, tapi ada di bawahnya for I. Sama juga dengan pangkat sama dengan 1. Ya, X pangkat 3 itu pada suku yang kedua. Nah, pada suku yang ketiga kan X pangkat 5. Berarti kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Pada suku keempat X pangkat 7. Berarti kan mulai dari 1 lagi. Jadi pangkat sama dengan 1 ada di atasnya for J in range untuk menghitung pangkat. Oke. Nah, jadi pertama kita hitung faktorialnya. Kedua kita hitung pangkatnya pada masing-masing suku. Nah, karena pada masing-masing suku makanya ada di dalam for I. Ya. Kemudian dibawa diuji I-nya. Kalau dia genap, maka ada minus depannya. Kalau dia ganjil, positif depannya. Nah, ini sering saya kuliahkan contoh yang ini karena ini betul-betul membangun logika kita. Makanya tadi agak lancar-lancar saya tuntun Firhamzah kan sebenarnya ini juga sudah mulai dihafal-hafal ini karena sering saya kuliahkan ini barang. Karena ini membangun logika dan for ini bagus sekali ini contoh. Ya, terima kasih. Saya kira jangan dulu ditutup, jangan sampai ada temannya mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kira itu dulu adik-adik sekalian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.